satu hal yang paling penting, saya tuh dari dulu terganggu dengan Ahok itu. Seolah-olah tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang bisa ngurus Jakarta gitu. Jadi kalau seolah-olah dan itu dinarasikan secara verbal, eksplisit disampaikan oleh teman-teman di sana itu bahwa kalau Ahok tidak lagi gubernur, hancur ini Jakarta. Ya. Hancur Jakarta itu, jadi saya bertanya, hancur Jakarta itu dari mana, seperti apa sih dibangunnya Ahok itu gitu. Terus kemudian menjadi seperti hancur apa gitu. Nah, ketika Anies menjadi gubernur dan kita lihat ya Jakarta gini, saya malah bilang gitu, justru Jakarta lebih bagus tanpa Ahok. Anies saya lihat, lama-lama saya lihat, dan ternyata orang-orang di sekitar itu tahu, contoh bagaimana membebaskan lahan di Fatmawati yang pertama yang saya ikutin ya, itu MRT itu nggak beres tuh, molor tuh, karena pembebasan lahan di MRT nggak beres-beres. Ahok juga nggak bisa bereskan, bawaannya mau berkelahi terus gitu. Nah begitu Anies diajak ngomong baik-baik, Pak Mahes itu kalau nggak salah saya namanya, dan kawan-kawan itu, bahkan mereka sendiri yang bongkar itu pembebasan lahan yang nggak gampang Mas Ertu di Jakarta ini. Kalau mau gampang ya kayak Ahok itu, kirim aparat, kerahkan, ribut sama warga yang kayak Kampung Pulo yang kita lihat itu, dan beberapa yang lain di tempat-tempat lain, misalnya di Kalijodo, yang menurut kita itu, kita setuju ya direlokasi, bukan nggak setuju, tapi caranya itu jangan unhumanity itu menurut kita itu. Nah Anies coba lihat itu, lihat ya keinginan Pak Jokowi untuk membuat waduk Pondok Rangon, membuat waduk Wirajasa, membuat waduk Lebak Bulus, membuat waduk Blibis tuh. Insya Allah semua selesai akhir tahun ini, dan proses problem intinya bukan secara teknokrasi untuk membuat waduk. Secara teknokrat tuh orang Indonesia banyak yang pinter, dikasih kontraktor, suruh engineer kerjakan, beres tuh waduk itu. Tapi problemnya sosial apa? Pembebasan lahan. Dan itu perlu pendekatan, approach kepada orang bahwa ini penting, dan kemudian masyarakat dengan ikhlas membebaskan lahannya, pemerintah DKI selesaikan, beres urusan, kaum teknokrat kerja. Nah ini dibereskan Anies dengan baik dan tanpa ada keributan. Mas Yarsu boleh lihat tuh apa yang diajarkan oleh Anies itu. Pertama adalah bagaimana memimpin sebuah instansi yang besar yang namanya pemerintahan. Itu rapi sekali Mas, coba perhatikan gimana kalau dia mau seperti Ahok, marah-marahin anak buah gitu, acting drama gitu, itu bukan pekerjaan susah. Pekerjaan yang paling gampang adalah menerima pujian kalau pekerjaan pemerintahan kita bagus. Yang kedua, kalau masyarakat menilai jelek, salahkan orang lain, anak buah. Itu pekerjaan paling mudah gitu. Tapi yang sulit itu adalah mengorganisir, memberikan semua tupoksinya dengan jelas, dikontrol, diarahkan jelas arahnya mau kemana, itu jelas kerja. Kalaupun ada proses peneguran, itu lewat controlling itu yang nggak perlu diumbar ke publik. Dan coba lihat, makanya kita lihat banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba jadi aja di Jakarta. Kesannya seolah-olah kayak sulap gitu, tapi bukan sebenarnya tiba-tiba jadi, karena memang tidak dipamerkan dulu. Kalau dulu kan polanya groundbreaking dulu, groundbreaking sama termasuk JIS itu. Coba bayangkan tuh groundbreakingnya dari zaman Foke, dari periode Pak Jokowi, di sampai jarak di groundbreaking, bayangkan tuh. Gitu ya, maksud saya tuh Anies ya jadi aja gitu. Sudah selesai baru dipamerkan, sama kayak kota tua Jakarta. Saya terus terang, saya exciting sekali lihat kayak begitu. Sama, oke. Ini prosesnya ini kapan? Kan biasanya kita tahu tuh sesuatu yang sedang proses tuh kapan gitu. Taman Tebet yang menurut saya, aduh kalau itu dikerjakan oleh Ahok, saya nggak ngebayang bagaimana glorifikasinya gitu loh. Tapi yang ngerjakan ini Anies gitu, yang nggak, menurut saya tidak sefantastik waktu Ahok dulu lah, bagaimana mengglorifikasi kerja-kerja yang menurut saya Mas Yarsu, kita boleh lihat ya data per data, kita boleh bikin angka. Coba sebut, ada nggak satu waduk yang dibangun Ahok, waduk baru ya. Jadi waduk di Jakarta ini kan ada dua. Waduk yang sudah existing itu harus konsisten dikeruk, kemudian direvitalisasi menjadi taman yang indah, menjadi ruang terbuka, kayak waduk Pluit yang dibikin Pak Jokowi dan waduk Ria-Rio. Itu waduk yang sudah existing tuh. Sudah ada, sudah lama itu. Nah ada waduk baru yang dibutuhkan untuk menangkap air itu. Nah kayak waduk Lebak Bulus,
Waduk Blibis, itu waduk baru yang dibikin tuh, waduk Wirajasa, waduk Pondok Rangon, tuh waduk-waduk baru yang sebentar lagi yang akan ada, itu waduk-waduk baru itu. Coba dalam konteks penanggulangan banjir misalnya, untuk tampungan air, debit air, sebut satu yang Ahok bangun. Ini bukti Mas, gitu.